Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Bertemu kembali di hari Sabtu bersama Kak Merlin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini karena Tuhan sangat baik kepada kami. Terima kasih untuk seminggu yang telah kami lalui. Tuhan bersama dengan kami ketika kami belajar ataupun ketika kami bermain, bahkan melakukan kegiatan kami yang lain. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati supaya firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sahabat Impact Kids, hari ini judul renungan kita adalah kelebihan beban. Kelebihan beban, kira-kira beban apa ya? Yuk, buka Alkitabnya di Markus 6. Ya adik-adik, buka Alkitabnya di Markus pasal 6 ayat 30 sampai 32. Kak Merlin bacain ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Wow, ini adalah cerita tentang Yesus dan murid-muridnya. Mereka pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk ngapain? Untuk beristirahat. Nah, kalau adik-adik lihat judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Nah, adik-adik, tema kita atau judul renungan kita adalah kelebihan beban. Coba adik-adik yang di rumah coba ingat-ingat kira-kira apa saja yang adik-adik lakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dari jam adik-adik bangun pagi sampai adik-adik tidur pada malam hari. Kira-kira apa aja? Oh, Kak Merlin, aku ya setiap hari itu jam 7 sudah ada di sekolah sampai jam 1 misalnya. Nanti adik-adik selama jam itu di sekolah terus kan. Nah, nanti pulang sekolah aku ada les, Kak Merlin, ada les pelajaran bahasa Inggris, les pelajaran matematika, atau aku ada les taekwondo misalnya, les basket atau apa, les piano, sebanyak, pokoknya banyak banget. Nanti udah gitu nanti jam 3 aku ada pelajaran lagi, atau aku ada PPA lagi, Kak Merlin. Terus sampai di rumah makan, tinggal tidur. Terus besok bangun pagi lagi. Begitu seterusnya setiap hari. Nah, kira-kira kapan nih adik-adik menyediakan waktu untuk Tuhan? Kapan adik-adik bisa berdoa dan membaca firman Tuhan? Aduh, Kak Merlin, aku udah ada sih jadwal untuk baca firman Tuhan dari sekolah. Tapi aku capek banget jadi gak pernah dibaca, gak pernah PR itu gak pernah aku lakukan karena aku capek banget, aku sibuk. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk jangan terlalu sibuk sampai kita tidak ingat kepada Tuhan Yesus lagi. Firman Tuhan nih, Tuhan Yesus saja tahu untuk istirahat. Nih, dikatakan di ayat 31, lalu Yesus berkata kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah murid-muridnya. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Tuhan Yesus tahu untuk
istirahat. Padahal kita tahu ya adik-adik ya, pelayanan Tuhan Yesus itu tidak sedikit, pasti banyak banget. Dari melakukan mujizat di sini, dari melayani di kota A, di kota B, di kota C. Wah, tidak ada waktu untuk istirahat sebenarnya. Tetapi Tuhan Yesus saja beristirahat. Nah, istirahat kita itu ngapain adik-adik? Istirahat kita yang dimaksud di sini adalah untuk berdoa, membaca firman Tuhan, kita mau bicara kepada Tuhan. Minta Tuhan supaya apa yang harus kita hilangkan dari jadwal kita. Mungkin untuk les pianonya seminggu sekali aja. Terus les pelajarannya mungkin dua kali seminggu, tapi nggak lama-lama gitu ya. Tapi yang diperbanyak adalah membaca firman Tuhan, berdoa, dan terus bicara kepada Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan kita disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita kecapean sendiri. Nanti kalau udah terlalu banyak, terlalu sibuk, pasti adik-adik ada yang capek sendiri. Mungkin capeknya itu dampaknya jadi ke sakit. Oke adik-adik, jadi kita harus perbanyak waktu untuk Tuhan dan kita minta hikmat sama Tuhan supaya Tuhan ngasih kita petunjuk apa yang akan kita hilangkan atau mungkin kita kurangi ya, kurangi aktivitasnya supaya lebih banyak waktu untuk Tuhan. Jadi adik-adik jangan terlalu kelebihan beban ya, jangan terlalu sibuk. Belajar itu penting banget, tetapi selalu dahulukan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk lebih mengutamakan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kami petunjuk apa yang akan kami kurangi dari setiap kesibukan kami yang membuat waktu kami bersama dengan Tuhan menjadi kurang. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang terus rindu kepada Tuhan melalui doa, bahkan juga melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Impact Kids selanjutnya. Happy weekend. Dadah. Impact Kids.